Jangan lupa selalu berdoa. Oke kakak Irma? Yuk kita sebelum kita memulai ibadah malam minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya sama oleh kakak Irma. Jadi adik-adik, kalau sudah siap, mari kita mau mengawali ibadah kita hari ini. Kita mau satu dalam doa. Lipat tangannya, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk boleh berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami juga nanti akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang boleh menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang hari ini bersukaria? Kakak ini bersukaria ya? Bersukaria. Ya, Kakak Dona juga. Pasti adik-adik yang di rumah juga sangat bersukaria dan bersukacita. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Musik! Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta udah untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu.
Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilakan duduk. Titah untuk kita pada ibadah minggu ini dari titah yang keempat. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, patik paupato, ingot hamuma pagadiahun ari minggui, dina onom ari maudah hamunasa si ulaun, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba de Batambui, dan jadi homamula anggo dina sadari, manang anakmu be, manang gurung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahan, rodi pangisi di hutani harap peda mengibati hutan. Ai bina onom ade no ditompa de bata, langit dohon tamu dohon laut dohon nasa isina, dungi maradia pribana di hari papituhoni. Di bahinido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih bersuka cita ya. Kita bersuka cita karena sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman. Karena iman kepada siapa? Ya, tentu saja kepada Yesus. Yuk adik-adik, kita angkat pujian. Kita berbahagia karena sudah dibenarkan dalam iman. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang Abang Pendeta cintai, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku dosa kita. Di dalam kerendahan hati, marilah kita
bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita di bulan April tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 8. Kita bersama-sama mengucapkannya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Lukas 12 ayat 2. Hudok madihan ganun nama katidak konal di jolma. Hatidak konon ni anak ni jolma itu sobat dia depan ni akka sulu-suluan ni debata. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, sukacita ada selalu di hati kita. Begitupun juga di hati adik-adik ya. Dan apapun yang adik lakukan di rumah harus bersukacita ya kakak Irma ya. Iya. Walaupun masih ulangan di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, harus sukacita. Setiap yang adik lakukan kita harus bersukacita. Yuk adik-adik, supaya kita lebih semangat bersukacita lagi, kita mau memuji nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing namun pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Dengan sikap yang tegak, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita masuk dalam warta sekolah minggu. Warta yang pertama, kita masih bertemu di ibadah online sekolah minggu depan. Warta yang kedua, minggu depan masuk ke dalam titah kelima. Dihafalin ya adik-adik ya. Ayat buladannya masih Lukas 12 ayat 8. Jangan lupa dihafal dan dikirim videonya ke grup OASM. Ya adik-adik tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat belajarnya. Oh ya, yang kelas 6 persiapkan dirinya untuk ujian. Jangan lupa adik-adik tetap kita berpegang prinsip kejujuran. Ya adik-adik ya, walaupun ibu, bapak, guru kita tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Tuhan menyukai anak-anak yang jujur. Adik-adik belajar dengan giat agar bisa menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik. Adik-adik ya, tetap semangat, sehat, dan selalu jaga kebersihan. Oh ya adik-adik yang berulang tahun dari hari Minggu ke hari Minggu lagi, itu Kakak Dona dan Kakak Irma mengucapkan selamat ulang tahun. Dikasih umur yang panjang, sehat, dan bahagia selalu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sekian warta sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Baik adik-adik semua, mari kita mau berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk adik-adik yang masih bersekolah, biar Tuhan yang menyertai adik-adik di rumah, di dalam melakukan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya, biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran buat adik-adik semua, khususnya untuk adik-adik yang kelas 6, biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani ujian-ujian yang akan mereka hadapi untuk kelulusan nanti. Dan juga untuk orang tua adik-adik sekolah minggu kami, biar kalau ada yang sakit Tuhan beri kesembuhan, kalau ada yang kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami agar senantiasa Tuhan sertai, Tuhan turut campur tangan dalam segala permasalahan di dalam tanah air kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga ya Tuhan gereja-gerejamu dimanapun berada, biarlah senantiasa dapat menjadi pekabaran Injil dimanapun berada, sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang rajin, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau mempersiapkan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan hidup kita. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, dalam sikap berdoa kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau
yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya senantiasa sehat di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita yang menjadi khotbah dalam kebaktian minggu hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing supaya membuka Alkitabnya dan mengikuti dengan baik, Amang Pendeta akan membacakan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu meroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, topik minggu ini adalah Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku. Aku itu siapa? Murid-murid pada waktu itu, Amang Pendeta, dan semuanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Yesus siapa? Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik sekalian, dalam nats itu diceritakan bagaimana Yesus
kepada Simon Petrus dan kawan-kawan yang pada waktu itu kembali menjala ikan seperti pekerjaan mereka sebelumnya. Ya, seperti pekerjaan mereka sebelumnya. Tapi dari malam sampai pagi, bahkan sampai dikatakan datang matahari, mereka tidak mendapat apa-apa dari hasil menjala mereka. Baru Yesus datang dan dikatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Dan dikatakan murid-murid itu mendapat ikan yang sangat banyak. 153 ekor jumlahnya. Tapi dikatakan jala mereka itu tidak rusak sama sekali. Nah, itulah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang ada di Danau Tiberias, atau juga disebut Danau Galilea, atau disebut juga Danau Genesaret. Ya. Jadi Yesus datang menampakkan diri kepadanya. Nah, dan sekalian mari kita tonton dulu YouTube-nya bagaimana Yesus datang kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Kita lihat dulu potongan YouTube tentang Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Nah, dari sekalian kita sudah melihat YouTube-nya bahwa murid-murid setelah Yesus ditangkap, Yesus dihukum mati, bahwa mereka kembali ke tempat kerja semula. Dan di sanalah Yesus datang, yaitu ke Danau Tiberias. Nah, ada sekalian, hal itu menunjukkan bahwa Yesus
tetap mengasihi murid-murid. Ya, Yesus tetap mengasihi murid-murid walaupun pada waktu itu mereka sudah kembali menjadi penjala ikan, padahal mereka harus menjadi penjala manusia, memberitakan Injil. Tetapi Yesus masih tetap mengasihi mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Ya, kepada adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, bahwa dimanapun kita berada, anak-anak sekolah minggu Raja Wali, Yesus mendatangi. Ya, tanda cinta kasih Yesus bahwa Dia akan mendatangi. Ketika kamu belajar di sekolah atau di rumah seperti sekarang, atau ketika kamu di sekolah minggu, atau ketika kamu diangkut dimanapun, bahwa Yesus ada di sana. Yesus mendatangi. Ya, Yesus pasti mendatangi. Itu yang pertama yang harus anak-anak sekolah minggu Raja Wali ingat, bahwa Yesus mendatangi. Karena itu selalulah berbuat baik. Yang berikut, yang kedua, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus pasti menolong kita semuanya di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Murid-murid yang kembali sebagai penjala ikan, permasalahan yang mereka hadapi adalah dari mulai malam sampai pagi, bahkan sampai siang, mereka tidak mendapat ikan satu ekor pun. Tetapi kehadiran Yesus di Danau Tiberias itu, ya, dan Yesus menyuruh supaya menebarkan jala mereka, padahal itu sebenarnya tidak logika. Karena apa? Simon Petrus itu ahli menjala ikan, mencari ikan. Ya, tetapi murid-murid itu melakukan, ya, murid-murid itu melakukan yang diperintahkan oleh Yesus yang mereka belum kenal. Ya, ketika jala ditarik, maka ikannya begitu banyak. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Yesus pasti menolongmu. Jadi apapun pekerjaanmu, apapun yang kau pikirkan, pasti Yesus menolongmu. Dia tidak akan membiarkanmu, anak-anak sekolah minggu. Yesus pasti menolongmu. Ketika kamu sakit, entah flu, pilek, batuk, percayalah Yesus akan menolongmu dan akan memberikanmu kesembuhan. Tetapi tetap harus makan obat, ya, istirahat yang baik. Yesus pasti menolongmu. Ketika engkau tidur juga, Yesus pasti ada di sana untuk menolongmu. Nah itu. Nah, anak-anak sekolah minggu AKIP Raja Wali, yang ketiga adalah bahwa Yesus memberikan kepada kita tugas untuk mengabarkan Injil. Ya. Jadi Yesus makan bersama dengan mereka, murid-murid pada waktu itu, dan kalau kita baca sampai ayat-ayat yang berikut, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah dia mengasihi Yesus? Kemudian Petrus menjawab bahwa dia mengasihi, dan Yesus berkata, karena itu gembalakanlah domba-domba. Jadi Yesus memberikan kepada kita tugas untuk mengabarkan Injil. Nah, mengabarkan Injil itu seperti apa? Adik-adik yang di rumah tidak harus menjadi seorang pengkhotbah yang handal, tidak. Tetapi jadilah anak yang baik, jadilah anak yang taat, berbicara dengan sopan, menghormati orang tua. Ya, itu sudah mengabarkan Injil. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi. Nah, itu sudah mengabarkan Injil. Dan yang keempat, adik-adik yang di rumah masing-masing, Petrus setelah tahu bahwa itu adalah Yesus, dia melompat, ya, dia melompat dan berenang ke darat. Nah, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, marilah senantiasa mencintai Yesus, senantiasa berlari kepada Yesus, ya, selama kita hidup. Kita senantiasa bergantung kepada Yesus, berserah kepada Yesus.
Karena apa? Dialah juru selamat kita. Ya, dialah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Nah, ada sekolah minggu, mari kita tonton dulu YouTube-nya bagaimana Tuhan itu selalu mengasihi kita. Ya, Tuhan selalu mengasihi kita dan mau memakai hidup kita. Kita tonton dulu YouTube-nya ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah melihat YouTube-nya bagaimana Tuhan itu selalu mengasihi kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang baik, ya selalulah menunjukkan bahwa Kristuslah andalan kita, ya, bahwa kita hidup karena kasih Kristus kepada kita. Biarpun sering kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, kalau kita mau bertobat dan datang kepadanya, Dia pasti menerima kita. Karena apa? Yesus tetap mengasihi kita. Karena itu marilah kita anak-anak sekolah minggu melakukan kehendaknya, ya, melakukan kehendak Tuhan, ya. Marilah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita semuanya. Kiranya kita senantiasa menunjukkan kasih di dalam kehidupan kita. Yesus tetap mengasihi aku. Kita sama-sama mengucapkannya. Yesus tetap mengasihi aku. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Bapa dalam surga meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya kami mengetahui bahwa Yesus senantiasa mengasihi kami, biarpun kadang-kadang kami melakukan yang tidak sesuai kehendak-Mu, tetapi ketika kami datang ke hadapan-Mu berdoa memohon ampun, Tuhan akan menerima kami. Kiranya kami semuanya yang Tuhan kasihi, Tuhan mampukan juga untuk menjadi anak yang baik, anak yang bercerita tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh anak-anak di rumah masing-masing. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka prestasi di dalam belajar di sekolah masing-masing. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini secepatnya berakhir dan kami boleh kembali bersekolah di sekolah kami masing-masing atau bersekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak adik-adik? Adik-adik itu istimewa loh. Kakak Dona, Kakak Irma, dan abang-abang pemusik ini juga semua kita istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Wah, senang ya? Kita semua istimewa. Yuk adik-adik, karena kita sudah istimewa, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Musik. kita akan mengakhiri ibadah kita, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta mewakili seluruh majelis dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada kita semuanya selamat